Pernah tidak kamu punya sahabat yang bisa memahami apapun situasimu? Saat merasa sedih, tak berdaya, marah, bahkan bahagia, kita perlu teman untuk berbagi. Aku punya sahabat yang selalu menghiburku, menasehatiku, menjadi pengingatku, tapi dia tidak pernah sekalipun menghakimiku. Dia adalah buku. Membaca sudah menjadi bagian hidupku sejak kecil. Dilahirkan dari keluarga yang gemar membaca merupakan sebuah keberuntungan bagiku. Aku ingat pertama kali bapak mengajakku ke toko buku saat usiaku 4 tahun. Aroma buku, suara gemerisik halaman yang dibalik, musik instrumen di toko buku, orang-orang yang duduk di lantai sambil membaca buku, menjadi kenangan tersendiri yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku telah melewati beberapa fase kehidupan. Di setiap fasenya selalu dihadapkan pada perubahan. Siap atau tidak, aku dituntut untuk menyesuaikan. Seperti bersepeda, aku harus tahu kapan terus mengayuh agar tidak terjatuh. Aku juga harus tahu kapan waktu untuk berhenti agar tidak menyiksa diri. Bagiku, fase paling menantang dalam hidup adalah menjadi seorang ibu. Kadang, menjadi ibu terasa berat, tapi kadang cukup mudah. Aku tak boleh terlalu memaksa. Aku juga tak boleh terlena. Sungguh, ini perlu usaha yang besar. Aku perlu banyak beradaptasi dan belajar. Meskipun aku pernah menjadi anak-anak, tapi rasa-rasanya tidak mudah untuk memahami mereka di saat aku sudah dewasa. Banyak hal yang aku lupakan. Salah satunya, kesenangan dan kepolosan di masa anak-anak. Di fase ini, aku diingatkan dan ditemani oleh sahabat-sahabatku. Salah satunya, Pangeran Cilik. Dia mengingatkanku untuk melihat semua dengan cara yang sederhana dari kacamata anak-anak. Setiap kali mengobrol dengannya, aku selalu merasa tersindir. Bagaimana tidak? Dia sering menyinggung sifat orang dewasa yang terlalu serius, yang tidak mengerti apapun soal domba, terlalu mementingkan materi, terlalu berekspektasi, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, harus kuakui bahwa sebagai orang dewasa, sifat-sifatku tak jauh berbeda dari yang dia katakan. Dan lagi, mustahil aku berdebat dengannya. Semakin bertambah usia, rasanya semakin sedikit orang yang bisa kuajak bicara. Mereka terlalu sibuk dengan dunianya. Begitu pula aku. Buku-buku membuatku merasa didengar, seolah mereka berempati padaku. Apapun yang sedang kurasakan, yang mungkin bahkan tak bisa kuungkapkan, sering mereka wakilkan. Mereka mengingatkanku untuk lebih banyak pendengar, untuk menunda kemarahan, mengingatkanku untuk tidak berfokus pada hal-hal kecil yang sebenarnya tak perlu diperdebatkan. Mereka bukan hanya benda mati pemberi informasi, tapi mereka cerminan teman sejati. Ada yang bilang kebiasaan itu seperti tanaman, akan terus tumbuh dan bertahan jika rutin dirawat dan disiram. Begitu juga membaca. Aku ingin anak-anakku gemar membaca, dan aku yakin proses ini tidak terjadi dalam sekejap mata. Aku ingin menunjukkan pada mereka betapa dunia terbentang luas di luar sana. Kalaupun saat ini mereka belum bisa melihatnya, setidaknya mereka bisa merasakan dan melihat dari buku Sang Jendela Dunia.